Selamat untuk kalian yang telah mencapai titik penting dalam perjalanan pendidikan kalian, sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Kalian telah menukar buku teks dengan stetoskop dan ruang kuliah dengan bangsal rumah sakit yang ramai. Ini adalah perubahan besar yang menandai awal dari babak baru dalam hidup kalian. Inilah saatnya, momen kalian melangkah dari teori ke praktik, memulai perjalanan yang akan menguji pengetahuan, mengasah keterampilan, dan membentuk kalian menjadi profesional kesehatan kompeten yang ditakdirkan untuk kalian jalani. Setiap interaksi dengan pasien, setiap prosedur yang kalian pelajari, akan menjadi bagian dari fondasi karir medis kalian. Praktik klinis ini bukan hanya sekadar mata kuliah lain untuk dicentang dalam daftar. Ini adalah batu loncatan penting, jembatan yang menghubungkan dasar akademis kalian dengan penerapan dunia nyata dari profesi yang kalian pilih. Di sini, kalian akan menemukan tantangan dan peluang yang akan mengasah kemampuan kalian lebih jauh. Di sini, di tengah hiruk-pikuk lingkungan rumah sakit, kalian akan menyaksikan secara langsung seluk-beluk perawatan pasien, pentingnya kerja tim, dan dampak besar yang dapat kalian berikan pada kehidupan orang-orang. Kalian akan belajar dari para profesional berpengalaman dan melihat bagaimana teori yang kalian pelajari diterapkan dalam situasi nyata. Tetapi sebelum kalian terjun langsung ke dunia baru yang menarik ini, ada langkah pertama yang penting, orientasi. Orientasi ini akan menjadi panduan awal kalian, membantu kalian memahami lingkungan baru, dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Anggap saja sebagai peta jalan kalian untuk menavigasi labirin rumah sakit, kursus kilat tentang segala hal mulai dari tata letak rumah sakit dan prosedur darurat, hingga rutinitas khusus departemen dan strategi komunikasi yang efektif. Nikmati periode orientasi ini. Ini adalah kesempatan untuk mengenal lingkungan baru kalian dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ajukan pertanyaan, cari klarifikasi, dan serap setiap informasi seperti spons. Jangan ragu untuk bertanya kepada mentor dan instruktur kalian, karena mereka ada di sini untuk membantu kalian. Perjalanan kalian dimulai sekarang, dan dengan persiapan yang tepat, kalian berada di jalur yang tepat untuk pengalaman klinis yang bermanfaat dan memperkaya. Setiap langkah yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat ke tujuan akhir, menjadi profesional kesehatan yang kompeten dan berdedikasi. Bayangkan memasuki kota yang ramai untuk pertama kalinya. Angin puyuh jalanan asing, suara klakson mobil, dan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang. Gang-gang tersembunyi, dan arus orang yang terus-menerus. Menakjubkan bukan? Rumah sakit bisa terasa seperti labirin yang penuh dengan misteri. Begitulah rasanya rumah sakit pada hari pertama kalian. Kalian mungkin merasa kewalahan dengan semua informasi dan lingkungan baru ini. Tapi jangan takut, tur orientasi kami akan membekali kalian dengan peta dan kompas untuk menavigasi dunia yang rumit ini. Pertama, tata letaknya. Kalian akan belajar di mana setiap departemen berada. Biasakan diri kalian dengan tata letak rumah sakit. Pahami di mana letak ruangan-ruangan penting, di mana ruang gawat darurat. Bangsalnya, ini adalah tempat-tempat yang harus kalian ketahui dengan baik. Kafetaria penting untuk shift panjang itu. Tempat ini akan menjadi penyelamat kalian saat butuh istirahat dan makanan. Mengetahui jalan di sekitar tidak hanya akan menghemat waktu kalian, tetapi juga memproyeksikan citra percaya diri dan siap. Kalian akan terlihat lebih profesional dan siap menghadapi tantangan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang teknologi. Teknologi memainkan peran besar dalam operasional rumah sakit modern. Rumah sakit semakin terdigitalisasi, mengandalkan sistem canggih untuk segala hal, mulai dari catatan pasien hingga pengeluaran obat. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kalian mungkin akan diperkenalkan dengan electronic health records, sistem farmasi, dan bahkan peralatan robot. Jangan takut, teknologi ini dirancang untuk membantu kalian. Alat-alat ini dirancang untuk memperlancar proses dan meningkatkan perawatan pasien. Mereka adalah alat yang sangat berharga dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Ingat, merasa sedikit tersesat pada awalnya adalah hal yang wajar. Semua orang pernah mengalami hal yang sama. Jangan ragu untuk bertanya arah, mengklarifikasi prosedur, atau mencari bantuan dengan teknologi. Ini adalah bagian dari proses belajar. Kesediaan kalian untuk belajar dan beradaptasi akan menjadi aset terbesar kalian dalam menguasai lingkungan rumah sakit. Jangan takut untuk meminta bantuan ketika kalian membutuhkannya.
Kesediaan kalian untuk belajar dan beradaptasi akan menjadi aset terbesar kalian dalam menguasai lingkungan rumah sakit. Dengan waktu dan pengalaman, kalian akan menjadi lebih percaya diri dan kompeten. Setiap sistem yang berfungsi dengan baik memiliki seperangkat aturannya sendiri, yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan efisiensi. Dan rumah sakit tidak terkecuali. Aturan dan protokol ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang, baik pasien maupun staf, berada dalam lingkungan yang aman. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengekang kalian, tetapi untuk memastikan lingkungan yang aman dan efisien bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dengan mengikuti aturan ini, kita dapat memberikan perawatan terbaik. Salah satu aspek paling kritis yang akan kalian pelajari adalah pengendalian infeksi. Ini adalah langkah pertama dalam mencegah penyebaran penyakit di dalam rumah sakit. Rumah sakit, pada dasarnya, menampung orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah, menjadikan praktik kebersihan sebagai hal yang terpenting. Setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan pasien. Kalian akan terbiasa dengan protokol mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, dan cara yang benar untuk menggunakannya. Dan prosedur isolasi untuk penyakit menular. Ini termasuk cara menangani pasien yang terinfeksi dan bagaimana melindungi diri kalian sendiri. Area penting lainnya adalah kerahasiaan pasien. Ini adalah salah satu pilar utama dalam etika medis. Sebagai penyedia layanan kesehatan, kalian akan memiliki akses ke informasi sensitif pasien. Informasi ini harus dijaga dengan sangat hati-hati. Ingat, menghormati privasi pasien bukan hanya etis, tapi juga hukum. Pelanggaran terhadap privasi pasien dapat memiliki konsekuensi serius. Biasakan diri kalian dengan kebijakan rumah sakit tentang penanganan data pasien, baik fisik maupun elektronik. Ini termasuk cara menyimpan dan mengakses informasi dengan aman. Dalam lingkungan bertekanan tinggi seperti rumah sakit, keadaan darurat dapat muncul secara tidak terduga. Kalian harus selalu siap untuk merespons dengan cepat dan efektif. Selama orientasi, kalian akan dilatih tentang kode darurat rumah sakit yang sangat penting untuk diketahui. Masing-masing kode ini mewakili situasi tertentu seperti kebakaran, henti jantung, atau evakuasi. Kalian akan belajar bagaimana merespons setiap situasi dengan tepat. Ingat kode-kode ini, artinya, dan tindakan yang tepat untuk diambil. Ini bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat. Dengan memahami dan mematuhi aturan dan protokol ini, kalian berkontribusi pada budaya keselamatan, efisiensi, dan rasa hormat di dalam tembok rumah sakit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan profesional. Departemen diuraikan, rumah klinis kalian yang jauh dari rumah. Sementara orientasi rumah sakit umum memberikan gambaran luas, setiap departemen beroperasi dengan ritme dan rutinitas uniknya sendiri. Disinilah penempatan klinis spesifik kalian berperan. Selama orientasi departemen, kalian akan mempelajari lebih dalam prosedur, peralatan, dan populasi pasien khusus spesialisasi tersebut. Kalian mungkin berotasi melalui kardiologi, di mana kalian akan belajar tentang interpretasi EKG dan pemantauan jantung, atau mungkin pediatri, di mana memahami perkembangan anak, dan perawatan yang berpusat pada keluarga adalah kuncinya. Manfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan tata letak departemen, personel kunci, dan prosedur umum. Di mana lemari persediaan? Siapa perawat yang tepat untuk tugas-tugas tertentu? Apa langkah-langkah khas yang terlibat dalam penilaian pasien? Ingat, setiap departemen memiliki budaya dan gaya komunikasinya sendiri. Amati bagaimana tim berinteraksi, hierarki komunikasi, dan cara terbaik untuk mendekati staf senior. Periode ini adalah tentang menyesuaikan diri dengan lingkungan unik departemen, memastikan transisi yang lebih lancar ke dalam peran klinis kalian. Dokter, perawat, dan kekuatan kolaborasi. Dalam dunia perawatan kesehatan, ini tidak pernah menjadi misi tunggal. Kalian akan menjadi bagian dari tim yang dinamis, bekerja sama dengan dokter, perawat, apoteker, terapis, dan profesional kesehatan lainnya. Setiap anggota memainkan peran penting. Keahlian mereka terjalin untuk memberikan perawatan pasien yang komprehensif. Selama orientasi, luangkan waktu untuk mengamati dan belajar dari individu-individu yang berpengalaman ini. Perhatikan bagaimana dokter berinteraksi dengan pasien, menjelaskan diagnosis dan rencana perawatan dengan jelas dan empati. Amati bagaimana perawat mengadvokasi pasien mereka,
dengan cermat memantau kemajuan mereka dan memberikan perawatan yang penuh kasih sayang. Jangan takut untuk bertanya, mencari klarifikasi, dan terlibat dalam diskusi. Ini adalah kesempatan utama untuk belajar dari pengalaman bertahun-tahun mereka, memperoleh wawasan tentang aspek praktis dari bidang yang kalian pilih.